Halo guys, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Kung Fu Jungle yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Teddy Chen dan dibintangi oleh Donnie Yen, Wang Baoqing, Carly Yeung, dan Michelle Bai. Film ini menceritakan tentang misi pencarian pembunuh keji yang telah membunuh pensiunan master bela diri dari Hong Kong. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali di mana seseorang bernama Ha Hao menyerahkan diri ke polisi karena telah membunuh seorang master tinju. Dan 3 tahun kemudian ada beberapa polisi dan salah satu kepala polisi yang bernama Luke Yuen Sum. Mereka sedang mengolah TKP karena ada sebuah insiden kecelakaan. Namun ternyata korban meninggoy karena dipukul oleh seseorang ahli bela diri. Dan dia meninggalkan benda bernama walet atap. Kemudian scene berpindah di penjara, di mana tempat Ha Hao ditahan. Dia tampak sedang duduk santai bersama temannya. Dan Ha Hao tak sengaja melihat berita tentang pembunuhan, di mana dia tahu si pembunuh tersebut. Kemudian dia meminta kepada penjaga untuk bertemu dengan Inspektur Luke. Namun bacotannya tidak ditanggepin oleh penjaga tersebut. Lalu Hao membuat kerusuhan bertujuan agar dia bisa bertemu dengan Inspektur Luke. Dan akhirnya Ha Hao diamankan dan bertemu dengan Ibu Luke. Dia menjelaskan bahwa si pembunuh tersebut akan membunuh semua ahli bela diri untuk menjadi nomor 1. Ha Hao tahu siapa pembunuh tersebut. Dia juga berjanji akan membantu Luke untuk menangkapnya. Dengan satu syarat, dia harus dibebaskan. Namun lagi-lagi bacotannya tidak ditanggepin karena alasannya tidak logis. Sebelum meninggalkannya, Ha Hao menyebutkan korban-korban yang akan meninggal berikutnya. Lalu kita diperlihatkan si pembunuh yang baru-baru ini ramai diberitakan. Dia bernama Fung Yusao. Dan benar apa yang dikatakan Ha Hao, kalau Yusao sedang mengincar salah satu orang yang Ha Hao sebutkan. Dia mengincar pensiunan ahli bela diri terbaik Asia yang sekarang beralih profesi sebagai seniman patung. Yusao tanpa banyak bacot langsung menantang gelut sampai ada yang meninggoy. Akhirnya Yusao membunuh si seniman tersebut dan meninggalkan sebuah walet atap sebagai tanda kemenangannya. Di tempat lain, Inspektur Luke mendengar ada korban lain yang telah dibunuh oleh orang yang sama sebelumnya. Dirasa perkataan Ha Hao benar, ia mendatanginya dan mengatakan kalau orang yang dia kemarin katakan benar-benar mati. Ha Hao juga tahu kalau dia mati karena tendangan maut Yusao. Keesokan harinya, Ha Hao dibebaskan bersyarat untuk membantu memecahkan kasus si pembunuh keji tersebut. Kemudian mereka pergi ke Mongkok, karena Ha Hao yakin Yusao akan pergi ke sana. Dan benar saja, di Mongkok telah terjadi pembunuhan dengan orang yang sama. Namun Ha Hao dan polisi telah beberapa menit pasca kejadian. Dan Yusao tak lupa meninggalkan walet atapnya sebagai tanda kemenangannya.
Di sana Haho sekilas melihat Yu Zhao dan aksi kejar-kejaran tak terhindarkan lagi. Karena Yu Zhao dulunya seorang parkour, ia berhasil lolos dengan melompat gedung yang sangat jauh. Dan karena Haho tak berhasil mengejar Yu Zhao, kemudian ia pergi ke kampung dan bertemu lagi dengan sang istri tercinta. Saat di rumah, dia dikagetkan oleh sepotong surat dan walet atap yang ternyata itu ditunjukkan kepada dirinya. Kemudian dia menanyakan kepada istrinya tentang benda tersebut. Istrinya menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu ada seseorang berumur 30-an yang kakinya agak pincang datang dan memberikan walet atap ini untuk diberikan kepada Haho. Dan di tempat lain terlihat Yu Zhao sedang merenung mengenang masa lalunya dengan sang istri. Dan ternyata kita baru tahu kalau istri Yu Zhao terkena kanker. Itu alasan kenapa Yu Zhao menjadi pembunuh berantai. Dan di keesokan harinya, Haho dan sang istri datang untuk menemui orang yang tahu tentang arti walet atap tersebut. Dia menjelaskan bahwa di masa dinasti Qing, para ahli kungfu berkumpul di Beijing untuk bertanding, dan yang kalah akan mendapatkan walet atap tersebut. Saat sang ahli sejarah menanyakan ketertarikan Haho kepada benda ini, sang istri langsung menjawab bahwa ada pembunuh berantai yang selalu meninggalkan barang tersebut, dan si pembunuh tersebut berkaki pincang. Lalu seseorang kakek bilang bahwa 6 tahun lalu dia juga pernah dikalahkan oleh orang yang sama dan dia meninggalkan benda walet atap tersebut. Dia mempunyai penyakit atrobia yang menjadikan kakinya panjang satu. Dia mengatasi kelainan itu dengan berlatih keras. Hingga kini dia mencapai kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah mendapatkan informasi lebih tentang Yu Zhao, Haho langsung menelpon polisi dan OTW ke tempat tinggalnya. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan si Yu Zhao. Si ibu kontrakan menjelaskan tentang Yu Zhao bahwa dia tinggal bersama istrinya yang terkena kanker. Kerjaan Yu Zhao hanya berlatih tiap hari. Ibu kontrakan juga pernah melihat Yu Zhao mengusapkan garam ke mukanya sampai mukanya merah dan mengeluarkan darah. Haho menjelaskan bahwa itu adalah metode kuno bertujuan agar kulitnya menjadi tebal dan kuat saat bertarung. Dia juga menantang para ahli kungfu untuk menjadi nomor 1. Dan ternyata dia pergi ke Hong Kong karena tidak bisa membayar kontrakan selama 6 bulan. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat ahli pedang yang akan Yu Zhao incar selanjutnya. Namun ternyata dia sekarang sudah resign karena kecelakaan 2 tahun lalu. Dan yang menjadi incaran Yu Zhao kini adalah muridnya yang bernama Hung Yip. Di sisi lain, Yu Zhao datang menemui Hung Yip dan langsung mengajak duel menggunakan pedang. Akhirnya dia meninggoy karena tersayat oleh cutter. Lagi-lagi Yu Zhao meninggalkan walet atap sebagai kemenangannya. Dan karena penyelidik terus gagal menangkap Yu Zhao, ia diancam akan dimutasi dan Haho akan masuk ke penjara lagi. Saat di kantor, Yu Zhao menelpon polisi dan ingin berbicara kepada Haho. Dia mengatakan kalau Haho harus siap saat bertarung dengannya. Dia juga mengancam akan membunuh istrinya. Dan cara agar bisa menghentikannya, Haho harus membunuhnya. Di sini polisi sempat mencurigai Haho sebagai komplotannya Yu Zhao. Dan benar saja, beberapa bulan belakang ini Haho telah berkomunikasi dengan Yu Zhao saat di penjara. Karena sudah mengetahui informasi dan mengetahui titik di mana Yu Zhao berada, polisi langsung bergerak ke sana. Yang dicurigai itu tempat tinggal Yu Zhao. Namun saat sampai di sana, mereka lagi-lagi tidak menemukan Yu Zhao.
Namun ternyata itu adalah benar-benar tempat tinggalnya Yuzhou. Dan sebelum Yuzhou datang, polisi memasang CCTV untuk mengintainya. Di keesokan harinya, Yuzhou datang untuk ziarah ke makam istrinya. Ternyata kita baru tahu kalau istrinya dibunuh dengan dicekik karena Yuzhou tidak mau mengurusnya lagi. Emang biadab banget nih orang anjing. Di sana, Yuzhou sempat curiga ada yang mengintainya. Dan saat dia menghilang dari CCTV, dia langsung membunuh si polisi satu persatu. Di sisi lain, penyelidik dikirimi rekaman dari kantor bahwa Haho sempat bertemu dengan Yuzhou saat di penjara. Penyelidik berpikir bahwa Haho satu kelompok dengan Yuzhou. Lantas hal itu menjadikan Haho dan sang istri menjadi buronan polisi. Namun ternyata istrinya telah terlebih dahulu datang untuk menemui Yuzhou agar suaminya tidak bertarung dengannya. Mengetahui istrinya di sana, Haho langsung ke sana dan menghajar satu persatu polisi yang menghadangnya. Saat bertemu dengan Yuzhou, istri Haho mengatakan kalau dia sudah memegang abu jenazah istrinya. Dan kalau dia menyerang Haho, maka abu tersebut akan dibuang. Sontak hal itu menjadikan Yuzhou jengkel dan menyerang istri Haho. Walaupun istrinya Haho sangat mahir menggunakan pedangnya, ia tetap kalah di tangan Yuzhou. Akhirnya dia sekarat dengan golok tertancap di tangannya. Haho yang terlambat datang ke sana melihat istrinya sekarat, dia meminta bantuan kepada polisi untuk menyelamatkan istrinya. Dan dia malah berencana untuk mengejar Yuzhou lagi. Di sisi lain, Yuzhou mencoba untuk melarikan diri lagi. Kemudian dia menabrakkan geteknya ke getek milik para polisi. Dan lagi-lagi para polisi gagal menangkap si pembunuh keji tersebut. Dan karena penyelidik Luke gagal atas tugasnya, akhirnya dia dimutasi. Di sisi lain, Haho membulatkan tekadnya untuk mencari Yuzhou dan akan membunuhnya. Namun penyelidik Luke tidak menyerah. Dia datang ke rumah Yuzhou seorang diri dan menemukan nama-nama korban selanjutnya. Karena di sini sudah mengetahui kalau korban berikutnya itu adalah Haho, ia langsung pergi untuk menemuinya. Dan di sisi lain, Yuzhou menghentikan truk yang ternyata itu adalah si Haho. Dan pertarungan pun dimulai. Di sini mereka saling jual beli pukulan, walaupun Haho cukup mendominasi, namun dia juga kewalahan menghindari pukulan dari Yuzhou. Dan saat Yuzhou mulai sekarat, ia meminta ampun kepada Haho dan bersedia kalau dia dibunuh saat ini juga. Namun karena Haho sudah melampaui batas, dia akhirnya sadar untuk tidak membunuh Yuzhou. Tak disangka, tidak jadinya Haho membunuh dirinya, dia malah kembali menyerang Haho. Di sini, Haho sempat keseret oleh truk yang menjadikan Haho tak sadarkan diri. Dan saat Yuzhou akan membunuhnya, dia ditembak terlebih dahulu oleh penyelidik Luke. Saat Haho sadar, dia melihat Yuzhou yang sudah terbujur kaku di sampingnya.
3 bulan kemudian, saat di penjara, Ha-ho dipanggil oleh petugas untuk menemui penyelidik Luke. Dia meminta maaf kepada Ha-ho atas kesalahpahaman selama ini. Dan sekarang, kini Ha-ho bebas tanpa bersyarat. Akhirnya, Ha-ho membuka perguruan lagi, dan sekarang dia sudah mempunyai anak. Perguruan itu pun semakin hari semakin bertambah muridnya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya, agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out me.